Halo Scouting Friends, kembali lagi ke channel Rover Rino. Kali ini saya ingin mereview Ascender, gimana ya bacanya? Ascender Tools. Ya, jadi peralatan untuk kita akses tali naik. Ya, ini bisa digunakan untuk kegiatan rescue, kegiatan rope access atau caving dan sebagainya. Nah, bisa juga digunakan sebagai alat bantu pengereman, misal kita mau bikin mechanical advantage. Bisa juga sih, tapi mungkin lebih baik menggunakan peralatan yang dikhususkan untuk itu. Tapi misalnya darurat pun bisa sebenarnya. Nah, ini di depan kita sudah ada chest ascender dan juga hand ascender dari brand asal Tiongkok, yakni Sinda. Nah, ini cukup underrated ya di kalangan climber atau kalangan rescue ya, apalagi saya sebagai anggota potensi SAR tuh banyak yang menilai sinis gitu. Ini beneran udah certified atau hanya gimmick? Kita tahu image atau brand image barang-barang dari Tiongkok itu kan seringkali dianggap sebelah mata lah ya. Nah, maka karena image yang seperti itu, saya malah justru tertantang untuk mencoba membelinya gitu. Dan di sini kita sudah ada ascender tool. Yang pertama kita akan lihat dari chest ascendernya. Di sini bentuknya mirip seperti crawl petzl ya. Ya, jadi dia mengadopsi crawl petzl, tapi ukurannya untuk yang L gitu ya. Ini lebih besar daripada crawl petzl yang S gitu ya. Di sini ada tulisan brandnya dari Sinda. Dia bisa ngegrab tali dari diameter 8 sampai 13 mili dan punya maksimal menahan beban sampai 150 kilo ya. Ini atas bawahnya, ini ke atas, ini ke bawah ya. Di sebaliknya di sini ada tulisan EN567 tahunnya 2013, made in China. Nah, nanti kita cek EN567 2013 itu certified apa nih ya. Kalau di akun resminya di Instagram maupun di websitenya sih katanya Sinda ini memang udah UAA gitu. Cuman saya juga tidak tahu apakah sertifikat UAA-nya itu memang betulan atau hanya sekedar gimmick gitu ya. Nah, sekarang kita lihat aja. Dari looksnya sih solid ya. Dia memang bagus, ringan juga, tidak terlalu berat. Bahannya juga ringan. Kemudian finishingnya mulus, bisa dibilang mulus, tidak kasar, tidak macam-macam. Nah, di sini ada penjepitnya, kita lihat. Ini gerigi-geriginya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian yang saya suka itu karena ukurannya besar, kita kalau misal lagi changeover atau mungkin mau deviasi atau dan lain-lain lah, manuver yang melibatkan melepas scroll, ini untuk menjewernya itu enak teman-teman ya. Karena ini handle-nya besar ya, enak. Nah, ini jadi juga tidak apa ya, tidak terlalu terasa ringkih gitu, memang solid gitu rasanya. Itu aja sih kalau experience saya kemarin pertama nyobain itu. Untuk pairnya sih seperti ini teman-teman ya. Nah, ini mungkin dari segi pairnya ini kita kalau bandingkan dengan petzl tentu berbeda ya teman-teman. Harganya pun jauh berbeda. Ini 50% lebih murah gitu teman-teman, separuh harga dari petzl. Jadi ya mungkin untuk latihan-latihan gitu boleh lah ya. Tapi kalau untuk penggunaan yang sifatnya emergensi gitu, kayak rescue atau caving dengan gua yang cukup dalam, kayaknya lebih baik untuk keamanan kita cari merek-merek yang sudah certified gitu sih. Tapi kalau teman-teman memang low budget seperti saya ini mah, aduh, seadanya aja dipakai lah, yang penting bisa naik gitu lah. Itu sebenarnya itu kultur yang nggak baik ya teman-teman ya. Kita tetap harus tahu produk knowledge yang kita pakai, karena ketika kita di ketinggian, kita bisa dibilang menggantungkan nyawa kita sementara itu di peralatan gitu. Jadi alangkah baiknya kita mengenal betul peralatan yang kita pakai. Oke, itu untuk chest ascendernya. Sekarang kita lihat untuk hand ascendernya. Ini juga punya nama lain ya, Jumar ya. Nah, kalau saya sih lebih senang menyebutnya tuh hand ascender ya, atau alat naik
dengan tangan. Ini handle-nya, dan sekilas bentuknya juga mirip seperti milik Petzl ya, kayak kopiannya Petzl gitu, tapi ya Petzl Aggression ini ya. Nah ini untuk gripnya saya beli yang kiri karena memang saya lebih suka pakai kiri ya. Nah ini handle-nya enak, dia pas di tangan orang Asia yang tidak terlalu besar. Kemudian ada 2 lubang untuk adjust lanyard atau kita tambahi karabiner. Di bagian atas ini juga masih bisa. Kemudian untuk bagian penjepitnya atau rope grabnya ini juga sama seperti chest extender ini, mirip-mirip lah bentuknya ya. Ini juga saya suka bagian handle rope grabnya ini nyaman ya, dipakai diambil tuh nyaman. Kemudian di sini ada tulisan mereknya, di sini juga sama dia. Nah ini yang membedakan kapasitasnya teman-teman. Kalau chest extendernya tadi 150 kilo, ini 140 ya, kelihatan ya ini ya di kamera ya. Kemudian untuk ukuran talinya 8-13 mili ya, posisinya naik seperti ini ya. Tidak ada perbedaan signifikan selain pada handle-nya ya teman-teman ya. Untuk rope grabnya sama saja. Di bagian belakang juga sama kodenya, cuman nggak ada tulisan made in China ya kalau yang ini ya. Sama juga 567 2013 ya. Ini untuk hand extender dari Sinta. Ini dia teman-teman, 2 peralatan ascending. Untuk budget yang low budget mungkin bisa jadi opsi ya. Sekian video dari saya, semoga dapat memberikan gambaran kepada teman-teman semua. Tetap safety dan salam pramuka.